Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nugroho. Kali ini saya akan membahas tentang Yang pertama kita akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Apa sih yang dimaksud dengan AI? AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut dengan intelijen artifisial. Fungsi dan kecerdasan buatan. Untuk fungsinya, kecerdasan buatan memiliki cukup banyak fungsi. Kecerdasan buatan diharapkan dapat melakukan beragam hal yang memudahkan manusia, mulai dari memproses bahasa alami, mengenai persepsi penalaran, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan, dan juga melakukan pembelajaran. Jika diambil kesimpulan secara menyeluruh, kecerdasan buatan berusaha untuk membuat robot yang memiliki kecerdasan yang mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia dapat menjadi pemerintah, sedangkan robot cerdas digunakan untuk melakukan pekerjaan kasar. Robot dengan kecerdasan buatan akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia. Karena itu, memberikan kecerdasan buatan manusia hanya perlu memasukkan data dan sistem akan mempelajarinya. Contoh yang saya ambil dari sini adalah Google. Google adalah sebuah mesin pencari. Ia memiliki banyak sumber pengetahuan dan ia adalah mesin. Dalam mesin pencarian Google ditanamkan juga kecerdasan buatan untuk menentukan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Seperti yang kita tahu, Google saat ini sangat berbeda dengan sistem Google di masa lalu. Untuk yang kedua adalah mekatronika. Dasarnya mekatronika berasal dari kata mekanika, elektronika, dan informatika. Dengan melihat asal katanya dapat dengan mudah kita pahami bahwa ilmu ini menggabungkan atau mensinergikan disiplin ilmu mekanika, ilmu elektronika, dan informatika. Struktur mekatronika dipilah menjadi dua buah dunia, yaitu dunia mekanik dan dunia elektronika. Di dunia mekanika terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan. Di dunia elektronika terdapat berbagai elemen mekatronika, yaitu sensor, controller, rangkaian perangkat akurator, dan sumber energi. Elemen mekatronika dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanisme mesin. Ini adalah objek kendali yang berupa lengan robot, mekanisme, penggerak otomotif, generator, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Sensor. Ini adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendali. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal berfungsi memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, controller. Ini adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan, dan kemudian memproses informasi untuk menetapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. Selanjutnya adalah rangkaian. Ini adalah elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Elemen ini selain menerima informasi dari controller juga menerima catur daya berenergi tinggi. Yang kelima selanjutnya aktuator. Ini adalah elemen yang berfungsi mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Bentuk konkret aktuator ini misalnya motor listrik, tabung hidrolik, tabung pneumatik, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sumber daya atau sumber energi. Ini adalah elemen yang memacu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Salah satu bentuk konkret sumber energi adalah baterai untuk sistem perpindahan tempat atau adaptor AC/DC untuk sistem yang stasioner atau tetap di tempat. Aplikasi mekatronika. Saat ini pengendali sistem mekanika hampir seluruhnya dilakukan menggunakan sistem kendali elektronik, dan sebagai besar diantaranya menggunakan komputer. Contoh adalah mesin mobil.
Lalu sistem pembakaran yang terjadi pada silinder dikendalikan sepenuhnya secara mekanis. Banyak bahan bakar dan udara diatur langsung dari pedal lewat perantara kabel dengan perbandingan yang telah di-setel sebelumnya. Katup terbuka dan tertutup diatur secara mekanik menggunakan camshaft tergantung posisi piston. Saat ini banyak sekali sensor yang terlibat pada sistem pembakaran mobil, yaitu diantaranya sensor kecepatan dan posisi force ankle, sensor temperatur udara dan bahan bakar, dan sensor pada pegal gas. Semua informasi dari sensor tersebut diolah oleh sistem pengendali berupa komputer yang disebut engine control unit untuk digunakan mengatur waktu dan besarnya buka katup serta perbandingan bahan bakar udara yang dapat disesuaikan dengan kondisi mesin ataupun pengendara. Pada mobil juga terdapat berbagai sistem lain yang saat ini menerapkan sistem mekatronika, yaitu sistem transmisi otomatis, sistem suspensi aktif, sistem anti-lock braking system atau ABS, sistem pengkondisi udara, serta display kecepatan, putaran mesin, dan level bahan bakar. Selain kendaraan bermotor, mekatronika juga diterapkan pada berbagai hal, antara lain perancang sensor, transducer, peralatan rumah tangga dan perkantoran seperti mesin cuci, mesin isap debu, timbangan digital, microwave, remote control, pembuat kopi, sistem HVAC, kamera mesin foto, dan masih banyak lagi. Sebagai peranti pada komputer, mouse, printer, disk drive, CD-ROM, keyboard, dan di dunia penerbangan, pengendali pesawat terbang secara fly-by-wire atau FBW, peralatan mesin medis dan laboratorium, dan bidang industri. Untuk tugas selanjutnya yaitu adalah mencari 5 perangkat dalam komputer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang main memory. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut dengan memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membaca atau read atau menuliskan, menyimpan atau write ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Tipe chip yang cukup banyak dikenal dengan memori utama ini adalah DRAM, Dinamika Random Access Memory. Kapasitas atau daya tampung dari suatu chip ini bermacam-macam, tergantung pada komputer apa DRAM yang sedang diinginkan. Storage. Secara umum, pengertian storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Saat ini perangkat storage tersebut dilakukan pengembangan baik secara perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Karena perangkat storage seiring dengan bertambahnya waktu memiliki ukuran yang semakin kecil. Dahulu perangkat storage besar mencapai lemari. Ini perangkat storage ketika komputer pertama kali ditemukan. Namun bisa kita lihat sekarang perangkat storage hanya sebesar genggaman tangan. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Selanjutnya adalah input. Input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba. Bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut inilah daftar contoh input device beserta penjelasannya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z, sedangkan untuk angka 0, 1 sampai 9.
Selain itu dapat memasukkan tanda baca, koma, titik, perintah tanya, juga ada simbol garis miring, titik dua, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjam dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuk mouse pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa kita klik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan kiri. Untuk yang selanjutnya adalah like pen. Like pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan, sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer. Like pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Yang keempat yaitu touchpad. Selanjutnya adalah touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Yang kelima adalah scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat, 3-in-1. Yang kedua adalah tugas pengertian dari CPU. CPU adalah Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan tata dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengelola data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup dibentuk oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. CPU memiliki berbagai macam komponen di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah unit control, yang kedua adalah register, dan ketiga adalah arithmetic logic unit. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir seperti kalkulator, hanya saja CPU lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada RAM dengan menentukan alat yang dipilih. Yang terakhir adalah output. Pengertian output adalah keluar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengelola data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat menghasil produk ini dari olah data komputer ini yang disebut perangkat output. Produk ini bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut inilah contoh alat-alat output. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data, resolusi gambar, dan tiap monitor yang berbeda-beda. Yang kedua adalah printer.
Perangkat keras printer berfungsi mencetak dari komputer, baik berupa teks maupun gambar, foto, cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di kertas. Alat utama untuk penghasilan cetak adalah tinta atau tinta bubuk. Yang ketiga adalah plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter merupakan mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran, blueprint, arsitektur, dan engineering. Yang keempat adalah speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio, suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Yang terakhir adalah headphone atau earphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini bisa dipasangkan pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Yang terakhir adalah pengertian dan perbedaan antara bit dan byte. Bit dan byte adalah istilah yang cukup sering ditemukan ketika kita berurusan dengan internet. Kadang bagi user awam, istilah-istilah tersebut sering membuat bingung, terutama pertanyaan yang mengenai speed internet atau kecepatan download. Pada prinsipnya, bit biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil, dan byte biasanya disimbolkan dengan huruf B besar. Bit adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit binar. Binary digit adalah unit suatu terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka binar. Hanya dua nilai berbeda yang bisa dinyatakan suatu bit, entah nilai 0 atau nilai 1. Dalam telekomunikasi digital juga demikian. Semua level tegangan diubah menjadi bentuk data binar. Byte adalah 8 satuan bit yang digabung menjadi satu. Jadi, byte adalah sebuah informasi yang lebih besar daripada bit. Istilah byte pertama diciptakan oleh Dr. Werner Buchholz di tahun 1956. Saat itu, ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di IBM. Sistem bilangan desimal didasarkan pada 10 angka, 0 sampai 9. Sistem bilangan biner hanya memiliki dua angka, yakni 0 dan angka 1. Semua data yang diproses oleh komputer memiliki bentuk angka 0 dan 1. Dalam komunikasi digital, kedua nilai mewakili level tegangan. Salah satu penerapannya, nilai 0 digunakan untuk menyatakan ketidakadaan voltase, dan nilai 1 binar untuk voltase positif atau konstan. Perbedaan, byte dinyatakan dengan huruf B besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf B kecil. Jadi huruf besar artinya byte atau satuan yang lebih besar, sedangkan huruf kecil diartikan dengan bit atau satuan yang lebih kecil. Biasanya transfer speed, bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpan data biasanya disebut dengan byte. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan dapat membantu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.